Halo, para penikmat horor. Selamat datang di Si Paling Horor, tempat di mana setiap langkah pendakian bisa berubah jadi mimpi buruk. Bersiaplah, karena cerita horor pendakian paling mencekam akan segera dimulai. Gunung Pangrango sore itu kelihatan biasa saja. Terlalu biasa, malah. Langit cerah dengan sisa cahaya matahari yang mulai condong ke barat, memantul lembut di sela-sela pepohonan pinus yang berjajar rapi di awal jalur pendakian. Daun-daun kering berderak pelan setiap kali sepatu kami menginjak tanah, suara yang akrab dan menenangkan, seperti soundtrack wajib setiap pendakian yang pernah aku lakukan sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada firasat buruk, tidak ada rasa was-was yang biasanya datang tanpa diundang. Semuanya terasa normal. Aku berjalan di barisan kedua, tepat di belakang Dika yang sejak awal bertindak seperti pemimpin tidak resmi kami. Dika memang yang paling sering naik gunung di antara kami berempat. Walau kalau ditanya pengalaman ekstrim, sebenarnya belum juga sampai level veteran. Tapi cukup untuk membuatnya merasa percaya diri. Di belakangku ada Sari, sementara Roni menutup barisan sambil sesekali sibuk dengan ponselnya. Entah memotret atau sekadar mengecek sinyal yang sudah dari tadi naik turun tidak jelas. Kalau lihat map, kita masih jauh dari pos 3, kata Dika sambil melirik jam tangannya. Tapi santai aja. Target kita cuma sampai camp, bukan puncak. Enak ya kalau punya jam outdoor mahal, Roni nyeletuk. Jam gue cuma bisa ngasih tahu tanggal gajian. Aku tertawa kecil, Sari ikut terkekeh. Candaan-candaan ringan seperti itu membuat langkah terasa lebih enteng. Udara dingin gunung justru terasa menyegarkan, masuk ke paru-paru tanpa rasa perih. Angin bertiup pelan, cukup untuk membuat ujung jaket bergerak, tapi tidak sampai menusuk tulang. Burung-burung masih terdengar, bersahutan dari kejauhan, kadang diselingi suara serangga yang tidak kukenal namanya. Sari berjalan sambil sesekali menatap ke kanan dan kiri, matanya berbinar seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia luar. Dia memang paling jarang naik gunung di antara kami. Ini baru pendakian keduanya, dan mungkin karena itu juga dia masih punya rasa kagum yang belum terkikis lelah. Gunung ini katanya sering aneh ya, kata Sari sambil tersenyum, nadanya setengah bercanda, setengah penasaran. Temen kantor gue bilang suka ada yang nyasar padahal jalurnya jelas. Roni langsung menanggapi tanpa menoleh. Ah, paling cerita orang-orang doang. Kalau nyasar MAH biasanya karena sok jago. Jangan gitu, Sari membalas. Siapa tahu emang ada yang, ya, aneh-aneh gitu. Aku tidak ikut nimbrung. Bukan karena tidak percaya hal-hal mistis, tapi lebih karena merasa topik seperti itu terlalu sering dibesar-besarkan. Setiap gunung selalu punya ceritanya sendiri, dan kebanyakan memang lahir dari kelelahan, salah jalur, atau panik yang tidak terkendali. Selama kita jalan bareng, patuh jalur, dan tidak macam-macam, seharusnya aman. Itu yang kupikirkan saat itu. Langkah kami terus naik. Jalur mulai sedikit menanjak tapi masih tergolong ramah. Tanahnya padat, akar-akar pohon muncul di beberapa titik, tapi mudah dilalui. Matahari perlahan turun, cahaya keemasannya menyelinap di sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di tanah. Pemandangan itu indah, bahkan terlalu indah untuk dikaitkan dengan cerita-cerita menyeramkan yang sering kudengar tentang Pangrango. Namun entah sejak kapan, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Awalnya hal kecil. Suara burung yang biasanya konsisten, perlahan menghilang. Aku sempat mengira hanya kebetulan. Mungkin kami masuk ke area yang lebih sepi. Tapi semakin kami melangkah, hutan terasa semakin kosong. Tidak ada lagi suara serangga, tidak ada desir angin yang biasanya menggesek daun. Bahkan suara langkah kaki kami sendiri terdengar terlalu jelas, seolah-olah hutan di sekitar kami menahan napas. Kalian sadar nggak? Aku akhirnya buka suara. Kok sepi banget ya? Dika berhenti sebentar, menoleh ke sekitar. Iya juga. Anginnya berhenti. Kami berdiri diam selama beberapa detik. Tidak ada suara apapun. Tidak juga ranting patah. Tidak burung terbang. Hanya keheningan yang menggantung, tebal dan aneh, seperti ruangan tertutup tanpa jendela. Rasanya tidak nyaman, tapi belum sampai menakutkan. Mungkin karena sore, Roni mencoba santai. Hewannya pada balik. Sari tidak menjawab. Dia menarik jaketnya lebih rapat, lalu mendekat sedikit ke arahku.
Aku bisa melihat dari sudut mataku, senyum di wajahnya sudah tidak selebar tadi. Kami memutuskan lanjut berjalan. Tidak ada alasan untuk berhenti hanya karena hutan tiba-tiba sunyi. Tapi semakin ke atas, perasaan ganjil itu semakin kuat. Udara yang tadinya segar, kini terasa lebih berat. Setiap tarikan napas seolah membawa aroma tanah basah yang tajam, bercampur sesuatu yang tidak bisa langsung kuidentifikasi. Bukan bau busuk, tapi ada kesan amis samar yang membuat tenggorokanku terasa tidak nyaman. Dan kemudian kabut mulai turun. Awalnya tipis, hampir tidak terasa. Seperti asap yang lewat sebentar. Tapi dalam hitungan menit, kabut itu menebal dengan cara yang tidak wajar. Dingin langsung merayap, menusuk kulit yang terbuka. Pandangan ke depan mulai terpotong, hanya beberapa meter saja yang masih bisa kulihat dengan jelas. Loh, kabut? Kata Dika sambil memperlambat langkah. Padahal tadi cerah. Aku mengangguk, jantungku mulai berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Kabut di gunung memang biasa, tapi cara datangnya kali ini terasa terlalu cepat. Dan baunya, bau tanah basah itu semakin kuat, semakin menusuk. Jalur pendakian yang sejak tadi jelas, perlahan memudar. Tanda-tanda alam yang biasanya mudah dikenali, jejak sepatu, bekas tongkat, atau pita kecil di dahan, seakan ditelan kabut. Aku menoleh ke belakang, memastikan Roni masih ada. "Ron, jangan jauh-jauh," kataku. "Iya," jawabnya, tapi suaranya terdengar lebih dekat dari yang kukira, seolah dia berdiri tepat di belakangku, padahal jaraknya seharusnya sekitar 1 meter. Kami berjalan pelan, hampir meraba. Dika beberapa kali berhenti, memandang ke kiri dan kanan, jelas kebingungan. Jalur yang tadi kami lewati seperti menghilang begitu saja. Tidak ada percabangan yang kami ingat, tidak ada tanjakan tajam atau belokan ekstrim. Tapi sekarang, di depan kami hanya ada deretan pohon yang tampak sama semua. Batangnya lurus, tinggi, dan tertutup kabut. "Ini aneh," gumam Dika. "Harusnya tadi kita lewat sini." "Jangan-jangan kita kepotong jalur," kata Roni, kali ini tanpa nada bercanda. Sari menggenggam ujung tasku tanpa berkata apa-apa. Tangannya dingin. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin kami memang salah ambil langkah beberapa meter tadi. Di gunung, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Jalur bisa hilang, tapi suasana tidak berubah sedrastis ini dalam waktu sesingkat itu. Aku menoleh lagi ke sekitar, mencoba mencari patokan. Tapi kabut terlalu tebal. Dunia terasa menyempit, hanya berisi kami berempat dan hutan yang diam. Tidak ada arah yang jelas. Bahkan suara kami sendiri terdengar teredam, seperti diserap sesuatu. Saat itulah aku sadar, ketenangan yang sejak tadi menyelimuti pendakian ini bukan ketenangan yang wajar. Ini terlalu tenang. Dan di tengah kabut yang dingin dan bau tanah yang amis itu, aku mulai merasa, mungkin gunung ini memang tidak sebiasa yang kami kira. Kabut itu bukan cuma menutup pandangan. Semakin lama aku merasa ia punya keberadaan sendiri, seolah bukan sekadar kumpulan uap air yang terbawa angin. Ada pola yang sulit dijelaskan dengan logika. Saat kami berhenti melangkah, kabut ikut diam, menggantung di udara seperti tirai tebal yang sengaja dipasang untuk mengurung kami. Begitu satu dari kami bergerak, kabut itu seakan mengalir, menyelinap, mengikuti arah langkah, menutup celah yang terbuka. Tidak pernah benar-benar menjauh. Aku mencoba mempercepat napas, berharap udara yang masuk bisa menenangkan pikiran. Tapi setiap tarikan justru membawa bau yang sama, tanah basah, daun membusuk, dan aroma amis samar yang kini terasa lebih jelas. Bau itu menempel di lidah, membuat mulut terasa pahit. Jaketku mulai lembab, bukan karena hujan, tapi karena kabut itu sendiri terasa basah. Dinginnya merembes sampai ke kulit. "Kita harus tetap bareng," kata Dika pelan, nyaris seperti berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar aneh, seolah tidak sepenuhnya berasal dari arah mulutnya. Ada gema tipis, seperti terpantul dari dinding yang tak terlihat. Aku mengangguk meski tidak yakin dia bisa melihatnya. Jarak pandang tinggal 1, mungkin 2 meter. Wajah Sari hanya terlihat sebagai bayangan pucat di sampingku. Roni di belakangku lebih sering terbatuk. Suaranya teredam kabut. "Aku nggak suka ini," bisik Dika lagi. Aku mau menjawab,
Mau bilang kalau ini cuma kabut tebal dan kita hanya perlu turun atau cari jalur dengan tenang. Tapi saat aku membuka mulut, kata-kata itu terasa berat. Suaraku sendiri terdengar jauh, asing, seperti aku berbicara dari dasar gua yang dalam. Tenang aja, kita cari jalan turun, ucapku akhirnya. Kalimat itu terdengar melayang, tidak solid. Aku bahkan tidak yakin apakah yang lain mendengarnya dengan jelas. Kami berjalan lagi, kali ini lebih pelan, hampir terseret. Setiap langkah terasa ragu, seperti tanah di bawah kaki bisa saja hilang kapanpun. Aku mencoba menghitung langkah, sekadar untuk menjaga kewarasan, tapi segera kehilangan hitungan. Waktu terasa tidak berjalan normal. Sulit menebak apakah kami sudah berjalan 5 menit atau 30 menit. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara lain. Awalnya samar, hampir seperti ilusi. Aku pikir itu hanya gema langkah kami sendiri yang kembali dengan cara aneh. Tapi lalu aku sadar, ritmenya berbeda. Langkah kami terdengar ringan, teratur. Sementara suara itu, berat, pelan, tidak sinkron. Seperti sesuatu yang diseret. Aku berhenti mendadak. Jantungku langsung berdebar keras. Begitu keras sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Yang lain ikut berhenti. Kabut kembali menggantung diam. "Dengar enggak?" bisikku. Tidak ada yang langsung menjawab. Tapi dari cara tubuh mereka menegang, aku tahu mereka juga mendengarnya. Suara itu datang dari arah kiri, sedikit di belakang kami. Langkah berat, jeda panjang, lalu gesekan halus seperti telapak kaki yang tidak sepenuhnya terangkat dari tanah. Sari perlahan menoleh ke belakang. Gerakannya kaku, seperti takut menarik perhatian. Aku bisa melihat wajahnya semakin pucat. Matanya melebar. Bibirnya bergetar, seolah ingin berteriak tapi tertahan. Barusan, suaranya nyaris tak keluar. Aku lihat bayangan orang berdiri di kabut. Kata-kata itu membuat tengkukku meremang. Aku ingin langsung menoleh, tapi tubuhku seperti membeku. Ada rasa takut primitif yang menahan gerakan. Seolah dengan melihat ke arah itu, aku akan mengundang sesuatu yang tidak bisa kuhadapi. "Apa maksudmu orang?" tanya Roni dengan suara tercekat. "Pendaki lain." Sari menggeleng pelan. Aku nggak yakin. Tingginya. Aneh. Diam aja. Tapi, kayak lagi ngeliatin kita. Aku akhirnya memaksa diri menoleh ke arah yang dimaksud. Kabut di sana lebih tebal, menggumpal seperti asap. Mataku mencoba fokus, mencari bentuk, siluet apapun. Untuk sesaat, aku merasa melihat sesuatu. Garis gelap yang tidak sepenuhnya menyatu dengan kabut. Tapi begitu aku berkedip, semuanya lenyap. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, kataku, meski kata-kata itu terasa kosong. Mungkin mata kita mainin. Tidak ada yang langsung menanggapi. Suara langkah berat itu juga menghilang, meninggalkan keheningan yang justru terasa lebih menekan. Kabut kini terasa semakin rapat. Seolah jarak antar kami menyempit meski kami berdiri berdekatan. "Dik," kata Roni pelan, "GPS lo gimana?" Dika mengeluarkan ponselnya dengan tangan sedikit gemetar. Layar menyala, lalu mati lagi. Sinyal hilang. Kompas juga muter. Aku melirik layar itu sekilas dan melihat jarum kompas berputar tak tentu arah. Tidak mau dia menunjuk utara. Itu bukan hal yang sering terjadi, tapi juga bukan mustahil. Namun digabungkan dengan semua yang kami alami, rasanya seperti satu potongan lagi dari teka-teki yang tidak ingin kususun. "Kita turun aja," usulku, "balik ke jalur tadi." Masalahnya, Dika menelan ludah, gue nggak yakin yang mana jalur tadi. Kami berdiri lagi dalam diam. Kabut perlahan bergerak, melingkari kaki kami, naik sedikit demi sedikit. Rasanya seperti berdiri di dalam air dingin yang terus meninggi. Setiap helaan napas makin berat. Aku mulai merasakan tekanan di dada. Bukan karena fisik, tapi karena rasa tidak aman yang semakin nyata. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Langkah berat itu jelas sekarang. Tidak tergesa, tidak juga ragu. Seperti sesuatu yang tahu persis kemana ia menuju. Ada jeda panjang di antara langkah, lalu gesekan, lalu jeda lagi. Ritmenya membuat bulu kuduku berdiri. "Jangan bergerak," bisik Dika. Kami semua diam.
Bahkan napas pun kutahan sebisa mungkin. Suara itu berhenti. Keheningan kembali turun, begitu pekat sampai telingaku berdenging. Lalu terdengar napas lain. Bukan dari kami. Napas itu berat, dalam, dan terdengar basah. Seperti dihirup melalui hidung yang tersumbat cairan. Aku bisa merasakannya, bukan hanya mendengarnya. Seolah udara di sekitar kami ikut bergetar. Sari menutup mulutnya dengan tangan, bahunya gemetar. Roni memejamkan mata, wajahnya tegang seperti menahan teriakan. Aku ingin lari. Naluri itu begitu kuat, berteriak di kepalaku. Tapi kakiku tidak mau bergerak. Ada rasa yakin yang aneh, bahwa berlari hanya akan membuat kami semakin tersesat. Beberapa detik berlalu. Atau mungkin menit. Sulit mengukur waktu di tengah kabut ini. Napas itu perlahan menjauh, langkah berat kembali terdengar. Kali ini bergerak memutar, seolah mengelilingi kami dari kejauhan. Ini nggak benar, gumam Roni. Ini bukan pendaki. Tidak ada yang membantah. Kabut makin tebal. Kini bahkan bayangan pohon di sekitar kami hampir tidak terlihat. Dunia seperti mengecil jadi lingkaran sempit tempat kami berdiri. Di luar itu, hanya putih kelabu yang bergerak perlahan. Aku merasakan sesuatu menyentuh lenganku. Refleks aku tersentak. Hampir berteriak. Tapi ternyata itu tangan Sari. Pegangannya erat, dingin, dan sedikit gemetar. Jangan tinggalin aku, bisiknya. Kita bareng, jawabku cepat. Gak ada yang kemana-mana. Namun jauh di dalam hati, keyakinanku sendiri mulai goyah. Aku tidak tahu kemana arah barat, timur, naik, atau turun. Aku tidak tahu berapa lama kami sudah berada di sini. Dan yang paling menakutkan, aku mulai merasa kabut ini bukan sekadar kondisi alam. Ia terasa seperti ruang. Ruang yang menutup kami di dalamnya, memisahkan kami dari gunung yang tadi terasa ramah. Ruang yang punya aturan sendiri. Dan entah kenapa, aku punya perasaan kuat bahwa langkah berat itu bukan tersesat di sini seperti kami. Ia memang berasal dari sini. Kabut itu bergerak lagi. Kali ini lebih cepat, seolah berdenyut. Udara terasa makin dingin, menusuk sampai ke tulang. Di kejauhan, samar-samar, aku seperti mendengar sesuatu yang mirip bisikan, tapi terlalu pelan untuk dimengerti. Bisa jadi hanya angin. Bisa jadi bukan. Kami berdiri terkurung, tanpa arah, tanpa kepastian, ditemani kabut yang semakin tebal dan kehadiran tak terlihat yang jelas-jelas tidak menginginkan kami pergi begitu saja. Kami akhirnya sepakat untuk turun. Tidak ada yang mengucapkannya dengan lantang. Keputusan itu seperti muncul begitu saja di kepala kami masing-masing, lalu bertemu di satu titik yang sama. Logikanya sederhana. Seburuk apapun keadaan di atas, turun selalu berarti mendekati jalur awal. Mendekati peradaban. Mendekati keluar. Gunung mungkin membingungkan, tapi arah turun seharusnya tetap turun. Dika menunjuk ke arah yang menurutnya lebih landai. Tidak ada keyakinan di matanya, hanya sisa keberanian yang dipaksakan. Kami mengikuti tanpa banyak tanya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tanah mulai licin, tapi karena rasa tidak percaya yang perlahan tumbuh. Kakiku beberapa kali terpeleset. Sepatu menapak akar-akar yang terasa lebih besar dan lebih rapat dari sebelumnya. Anehnya, makin kami turun, hutan justru terasa makin menutup. Pohon-pohon yang tadi masih memberi jarak, sekarang berdiri saling berdekatan. Batangnya tinggi menjulang, seolah ingin menghalangi langit. Dahan-dahan saling bertaut di atas kepala, membuat kabut semakin sulit keluar. Cahaya pun semakin redup, padahal seharusnya, kalau turun, kami mendekati area yang lebih terbuka. Ini nggak masuk akal, gumam Roni. Harusnya makin ke bawah makin jarang pohon. Tidak ada yang membantah. Semua merasakan kejanggalan yang sama. Jalur tanah yang kami lewati tidak lagi menunjukkan bekas tapak manusia. Tidak ada jejak sepatu, tidak ada patahan ranting yang sengaja dibuat, tidak ada tanda alam apapun yang biasanya jadi penanda jalur. Seolah-olah kami sedang berjalan ke tempat yang belum pernah dilewati siapapun. Kompas di tangan Roni kembali dikeluarkan. Jarumnya berputar cepat, lalu melambat, lalu berputar lagi tanpa arah. Roni menggeleng keras, seperti berharap alat itu bisa sadar. Rusak, katanya singkat, tapi suaranya bergetar. Atau emang, di sini nggak ada arah.
Kalimat itu menggantung di udara, lebih berat dari kabut. Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Bau tanah basah kini bercampur bau lain, lebih tajam, seperti besi berkarat. Setiap napas terasa menusuk. Kami terus turun. Setidaknya, itu yang kami pikirkan. Tapi kakiku mulai pegal dengan cara yang aneh, seperti menapaki medan yang tidak wajar. Tanah terasa miring ke arah yang tidak konsisten. Kadang menurun, lalu mendatar terlalu lama, lalu menurun lagi dengan sudut yang membuat lututku bergetar. Dan di tengah langkah-langkah itu, suara pertama terdengar. Dick. Sangat pelan. Hampir seperti angin. Tapi jelas. Jelas sekali. Dika berhenti mendadak. Bahunya menegang. Kalian dengar itu? Aku mengangguk perlahan. Roni dan Sari juga berhenti. Kabut kembali diam, seolah ikut mendengarkan. Dick, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Itu suara perempuan. Lembut. Penuh kekhawatiran. Suara yang tidak asing sama sekali. Kayak, ibu gue, bisik Dika. Aku merasakan jantungku jatuh. Bukan berdetak lebih cepat, tapi seperti melorot ke perut. Ada perasaan kuat bahwa suara itu tidak seharusnya ada di sini. Jauh di dalam gunung, di tengah kabut, memanggil nama kami dengan suara yang kami kenal seumur hidup. Dika, pulang. Jangan di situ. Nada suaranya persis. Cara menyebut namanya, intonasinya, jeda kecil sebelum menyebut kalimat kedua. Terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan. Sari mulai terisak pelan. Aku juga dengar, katanya sambil menutup telinga. Ada yang manggil nama aku. Suara kakak aku. Roni menggeleng keras. Wajahnya pucat. Ini nggak benar. Jangan ditanggepin. Jangan jawab. Aku ingin setuju. Ingin bilang jangan peduli. Jangan dengarkan. Tapi saat itu juga, suara lain menyusul. Namaku. Dipanggil dengan nada yang membuat dadaku sesak. Suara itu datang dari arah kanan, lebih dekat dari yang lain. Suara seorang teman lama yang sudah lama tidak kudengar, tapi langsung ku kenali. Cara dia memanggil namaku, nada bercandanya yang setengah serius. Sini. Kita pulang bareng. Tanganku gemetar. Aku hampir menoleh. Hampir melangkah. Ada dorongan kuat, naluri untuk mendekat, untuk menjawab. Suara itu membawa rasa aman, kenangan, sesuatu yang hangat di tengah dingin yang menyiksa ini. Rasanya seperti pintu keluar yang akhirnya terbuka setelah terlalu lama terkurung. Dika melangkah satu langkah ke depan. Matanya kosong, fokus ke arah suara ibunya. Bu, katanya pelan. Dik, teriakku spontan. Aku meraih ranselnya, menarik sekuat tenaga. Jangan. Tarikanku membuatnya tersentak, tapi bukan kembali sadar. Justru di saat itulah, kabut di depan Dika bergerak. Bukan menipis, tapi membuka. Seperti tirai yang disibakan perlahan dari tengah. Udara di sana terasa lebih gelap. Kabut mengalir ke samping, meninggalkan ruang kosong setinggi manusia. Dan di dalam ruang itu, ada sesuatu yang berdiri. Tubuhnya terbalik. Kepalanya di bawah, hampir menyentuh tanah. Rambutnya menjuntai, hitam dan basah. Kakinya di atas, lurus ke udara, seperti ditancapkan ke langit yang tidak terlihat. Tubuhnya kurus, panjang, proporsinya salah. Dan wajahnya, wajah itu rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan pucat seperti topeng yang belum selesai dibuat. Tapi entah bagaimana, aku tahu, ia sedang melihat kami. Kabut di sekitarnya bergetar pelan, seperti bernapas. Bau amis itu tiba-tiba begitu kuat sampai aku mual. Dika menatap sosok itu tanpa berkedip. Seluruh tubuhnya gemetar. Lututnya melemas, dan dia jatuh terduduk dengan bunyi berat. Tidak berteriak, tidak menangis. Hanya jatuh, seperti tali yang diputus. Kabut langsung menutup kembali, seolah tidak pernah ada yang terbuka. Sosok itu menghilang. Suara-suara panggilan juga lenyap, digantikan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dick, Dick. Roni berlutut di depan Dika, mengguncang bahunya. Jawab, Dick.
Tidak ada respons. Mata Dika terbuka, tapi kosong. Tatapannya lurus ke depan, menembus kabut, menembus hutan, menembus kami. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Tidak ada napas terengah. Tidak ada tangisan. Seolah sesuatu di dalam dirinya sudah dipadamkan. Dia kenapa? Sari panik, suaranya pecah. Dika, jawab aku. Aku mencoba berbicara, tapi tenggorokanku terasa terkunci. Aku berjongkok di samping Dika, memegang tangannya. Dingin. Terlalu dingin. Dik, kataku pelan. Lo denger gue, kan? Tidak ada reaksi. Bahkan kedipan mata pun tidak. Roni menatapku dengan wajah ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia nggak ngomong. Sejak lihat itu, aku menelan ludah dengan susah payah. Di kepalaku, gambaran sosok terbalik itu masih jelas. Terlalu jelas. Wajah rata tanpa mata itu seolah masih menempel di balik kelopak mataku. Kami baru sadar satu hal yang lebih mengerikan dari semua yang terjadi sejauh ini. Jalan turun yang kami pilih bukan membawa kami pulang. Itu membawa kami lebih dalam. Dan sesuatu di hutan ini baru saja mengambil suara Dika sebagai tanda bahwa kami tidak seharusnya berada di sini. Kabut yang tadinya hanya menggantung kini mulai bergerak tidak beraturan. Bukan lagi mengalir pelan atau mengikuti langkah kami, tapi berputar, bergulung, naik turun seperti makhluk hidup yang sedang gelisah. Kadang ia menipis di satu sisi, lalu menebal di sisi lain tanpa pola yang bisa ditebak. Udara terasa makin dingin, tapi anehnya keringat dingin justru mengalir di punggungku. Setiap detik rasanya seperti menunggu sesuatu yang pasti terjadi, tapi tidak tahu dari arah mana. Bayangan mulai bermunculan. Awalnya samar, hanya perbedaan warna di balik kabut. Tapi lama-lama bentuknya semakin jelas. Ada yang berdiri di antara batang pohon, ada yang muncul sebentar lalu menghilang saat aku mencoba fokus. Beberapa tampak bergerak, beberapa hanya diam seperti patung. Salah satu bayangan terlihat seperti sedang tertawa. Bahunya naik turun, kepalanya mendongak. Yang lain terdengar seperti menangis pelan. Isakannya lirih tapi menusuk, membuat dada terasa sesah. Ada juga yang hanya berdiri miring, kepalanya condong ke satu sisi dengan sudut yang tidak wajar, seolah lehernya tidak bertulang. Aku memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya ilusi karena kelelahan dan ketakutan. Tapi saat kubuka lagi, bayangan-bayangan itu masih ada. Bahkan terasa lebih dekat. Sari, yang sejak tadi diam sambil memeluk dirinya sendiri, tiba-tiba berbicara dengan suara tegas yang mengejutkanku. Kalian jangan percaya apapun yang kalian lihat, katanya cepat, napasnya terengah tapi matanya fokus. Itu bukan manusia. Aku menoleh ke arahnya. Di tengah kekacauan ini, nada suaranya justru terdengar paling masuk akal. Roni juga menoleh, wajahnya penuh tanya dan takut. Maksud lo apa? Tanya Roni. Sari menelan ludah. Dari tadi aku ngerasa aneh. Bayangan-bayangan itu, suara-suara tadi, mereka nggak pernah muncul barengan. Selalu satu-satu. Selalu ngasih sesuatu yang kita pengin. Suara keluarga, jalan pulang, rasa aman. Kata-katanya membuat potongan-potongan kejadian tadi menyatu di kepalaku. Suara Ibu Dika. Suara temanku. Rasa hangat yang tiba-tiba muncul di tengah ketakutan. Semua itu bukan datang bersamaan, tapi bergiliran, seperti umpan. Saat itulah kami benar-benar sadar. Kabut ini bukan cuma menyesatkan arah. Ia menyamar. Ia membaca. Ia menyesuaikan diri dengan apa yang paling kami butuhkan, paling kami rindukan. Ia berubah menjadi harapan. Menjadi jalan pulang. Menjadi suara orang tersayang. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar hutan yang gelap. Aku melirik Dika. Dia masih duduk di tanah, punggungnya bersandar ke batang pohon, matanya terbuka tapi kosong. Napasnya ada, dadanya naik turun pelan, tapi tidak ada respons. Seolah jiwanya sedang ditahan di tempat lain. Bayangan-bayangan di sekitar kami tidak mendekatinya, tapi aku merasa mereka memperhatikannya dengan cara yang lapar. Kabut di depan kami kembali bergeser. Dari baliknya, satu sosok mulai terbentuk. Wujudnya lebih jelas daripada bayangan-bayangan sebelumnya. Tingginya normal, posturnya seperti manusia biasa.
Dia memakai jaket outdoor yang warnanya sudah pudar. Carrier besar di punggungnya tampak lusuh dan berat. Ada tambalan kain di beberapa bagian, seperti ransel yang sudah sering dipakai naik turun gunung. Penampilannya terlalu familiar. Terlalu masuk akal. Dia melangkah mendekat dengan santai, seperti pendaki yang kebetulan bertemu di jalur. Setiap langkahnya tenang, tidak tergesa. Kabut membuka jalan di depannya, seolah memberi ruang khusus. Dia tersenyum. Senyumnya lebar. Terlalu lebar. Bibirnya tertarik ke samping lebih jauh dari yang seharusnya, memperlihatkan deretan gigi yang tampak terlalu rapi, terlalu putih di tengah kabut kusam. Matanya menyipit ramah, tapi tidak ada kehangatan di sana. Tatapannya kosong, seperti cermin yang hanya memantulkan bayangan kami tanpa benar-benar melihat. Pulang, katanya dengan suara yang lembut, bersahabat. Ikut saya. Jalurnya dekat. Nada bicaranya meyakinkan, seperti Guide yang sudah hafal medan. Cara berdirinya santai, satu tangan memegang tali carrier. Semuanya dirancang untuk terlihat normal. Aman. Roni hampir melangkah maju. Aku bisa melihat kakinya bergerak sedikit sebelum dia sadar dan berhenti. Tanganku refleks meraih lengannya. Jangan, bisikku. Sari menatap sosok itu tanpa berkedip. Wajahnya pucat, tapi ada kemarahan kecil di matanya. Kamu bukan pendaki, katanya lantang, meski suaranya bergetar. Kamu nggak punya bayangan. Aku baru menyadarinya saat itu. Di bawah sosok itu, tanah terlihat jelas. Daun kering, akar, tanah basah. Tapi kakinya tidak menyentuh apapun. Ada jarak tipis, mungkin hanya beberapa sentimeter, tapi jelas. Dia melayang. Senyumnya tidak pudar. Bahkan semakin lebar. Capek ya? Katanya lagi, suaranya kini terdengar lebih dekat, meski jaraknya tidak berubah. Kalian tersesat. Saya tahu rasanya. Tinggal ikut, sebentar lagi sampai. Kabut di belakangnya mulai membentuk sesuatu yang mirip jalan setapak. Tanahnya tampak lebih terang, lebih rata. Bahkan ada kesan cahaya hangat di ujungnya. Pemandangan itu membuat dada terasa ringan, seperti ada harapan yang akhirnya muncul setelah horor panjang. Aku membenci diriku sendiri karena menyadari betapa inginnya aku percaya. Kalau dekat, kenapa dari tadi nggak kelihatan? Tanya Roni, berusaha keras terdengar tegas. Sosok itu tertawa kecil. Suara tawanya tidak keras, tapi ada nada logam di dalamnya, seperti dua benda keras yang digesek pelan. Karena kalian belum siap lihat. Kalimat itu membuat perutku mual. Sari mundur satu langkah, mendekat ke arahku. Dia sama kayak yang lain, bisiknya, cuma beda bentuk. Kabut di sekitar kami semakin ramai. Bayangan-bayangan lain mulai mendekat, berdiri di balik pohon, di balik kabut. Ada yang wajahnya mirip orang yang kukenal sekilas, ada yang wajahnya buram. Suara tawa dan tangis bercampur, tidak lagi lirih, tapi cukup jelas untuk membuat kepala pening. Sosok pendaki itu mengulurkan tangannya. Tangannya terlihat normal, jari-jarinya panjang, kukunya bersih. Tapi saat dia bergerak, lengannya tampak terlalu panjang, seperti sendi-sendi di dalamnya bisa memanjang sesuka hati. Ayo, katanya. Satu saja dulu. Yang lain bisa ikut nanti. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku menolak keras. Naluri yang berteriak untuk tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menjawab. Tanganku mengepal tanpa kusadari. Kami nggak ikut, kataku, suaraku serak tapi tegas. Minggir. Untuk pertama kalinya, senyumnya sedikit turun. Bukan menghilang, tapi menegang. Otot-otot di wajahnya berkedut halus, seolah bentuk ramah itu harus dipertahankan dengan usaha. Kenapa? Tanyanya, nadanya berubah sedikit. Ada tekanan di balik kata-katanya. Saya mau bantu. Kalau mau bantu, Sari menyahut cepat, kenapa kamu nggak ninggalin kami aja? Kabut di sekitar sosok itu bergetar. Bayangan-bayangan lain berhenti bergerak. Udara terasa menekan, seperti sebelum hujan besar. Sosok itu menurunkan tangannya perlahan. Senyumnya kini benar-benar menghilang. Wajahnya menjadi datar, kosong. Matanya membuka sedikit lebih lebar dari sebelumnya, menatap kami satu persatu. Kalian keras kepala, katanya. Suaranya kini terdengar berlapis,
Seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Padahal saya sudah kasih jalan. Kabut di belakangnya mulai menutup kembali jalan setapak palsu itu. Cahaya hangat menghilang, digantikan kelabu yang dingin. Kalau begitu, katanya pelan, kita tunggu saja. Dia mundur satu langkah, lalu larut ke dalam kabut, seolah tubuhnya terurai menjadi asap. Bayangan-bayangan lain ikut memudar, tapi kehadiran mereka masih terasa. Seperti mata-mata yang terus mengawasi dari balik tirai. Kami berdiri membeku. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Jantungku berdegup kencang. Tapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan karena satu kesadaran yang menghantam keras. Penunggu di tempat ini tidak menyerang dengan kekerasan. Mereka menunggu kami menyerahkan diri. Dan selama kami masih punya harapan untuk pulang, kabut ini akan terus menyamar menjadi apapun yang kami butuhkan. Sampai suatu saat, kami terlalu lelah untuk menolak. Kami akhirnya lari. Bukan lari teratur, bukan lari dengan rencana, tapi lari yang lahir dari kepanikan murni. Tidak ada hitungan langkah, tidak ada komando. Tubuh bergerak lebih cepat dari pikiran, menabrak ranting, tersandung akar, jatuh lalu bangkit lagi tanpa sempat merasakan sakit. Yang ada di kepala cuma satu, menjauh. Dari kabut itu, dari bayangan-bayangan itu, dari penunggu yang menyamar dengan wajah ramah. Aku tidak tahu ke arah mana kakiku membawa. Atas dan bawah sudah tidak ada bedanya. Setiap belokan terasa sama. Pohon-pohon berputar, tanah terasa miring ke arah yang tidak masuk akal. Kabut menempel di kulit, basah dan dingin, seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menahan, menarik, merayap di leher dan pergelangan kaki. Setiap kali aku menarik napas, rasanya seperti menghirup sesuatu yang hidup. Suara-suara itu kembali muncul saat kami berlari. Tidak lagi memanggil dengan lembut, tapi bercampur. Tertawa keras, menangis, berbisik tepat di telinga. Ada yang memanggil namaku dengan nada marah, ada yang memohon, ada yang sekadar menirukan suaraku sendiri. Aku tidak berani menoleh. Aku tidak berani berhenti. Aku bahkan tidak berani memastikan apakah Roni dan Sari masih berlari di belakangku. Sesekali aku mendengar langkah mereka. Atau mungkin hanya gema langkahku sendiri. Di tempat seperti itu, perbedaan menjadi kabur. Segalanya terasa seperti jebakan. Bahkan keheningan pun terasa berisik. Waktu kehilangan makna. Tidak ada sore, tidak ada malam. Cahaya tidak berubah. Kabut tidak menipis. Aku merasa berlari sangat lama sampai kakiku mati rasa. Sampai paru-paruku terasa terbakar. Sampai pikiranku kosong. Pada satu titik aku terjatuh keras. Wajahku menghantam tanah basah. Bau amis itu memenuhi hidungku, membuatku hampir muntah. Aku tidak langsung bangkit. Tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena kelelahan yang sudah melewati batas. Di tengah napas terengah-engah itu, aku mendengar suara langkah mendekat. Bera. Dise. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Menahan napas. Berdoa tanpa kata. Aku tidak tahu pada siapa, tapi aku memohon agar apapun itu tidak berhenti di dekatku. Langkah itu berlalu. Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak di sana. Bisa jadi hanya beberapa menit, bisa jadi lebih lama. Saat aku akhirnya membuka mata, kabut di sekitarku terasa berbeda. Tidak hilang, tapi tidak sepadat sebelumnya. Ada celah. Ada ruang. Aku berdiri tertatih, memaksakan kaki yang gemetar untuk melangkah lagi. Beberapa langkah ke depan, tanah berubah. Lebih rata. Lebih padat. Bau amis itu memudar, digantikan bau kayu dan tanah yang lebih normal. Kabut perlahan menipis, seperti tirai yang ditarik paksa. Dan tiba-tiba, aku sudah berdiri di pos bawah. Bangunan kayu itu terlihat nyata, solid. Lampu kecil di teras menyala, cahayanya kuning dan hangat. Ada papan informasi yang catnya mengelupas. Ada bangku panjang yang familiar. Aku hampir tidak percaya. Kakiku melemas dan aku jatuh terduduk di tanah, tertawa dan menangis sekaligus tanpa suara. Aku sendirian. Tidak ada Roni. Tidak ada Sari. Tidak ada Dika. Pagi harinya, aku terbangun di tandu darurat. Cahaya matahari terasa menyilaukan. Ada suara orang-orang bicara, suara radio, langkah kaki tergesa.
Tim SAR menemukanku tergeletak tidak jauh dari pos, dalam kondisi dehidrasi dan setengah tidak sadar. Katanya aku terus mengigau, mengulang satu kalimat yang sama. Jangan ikuti jalannya. Aku tidak ingat mengatakannya. Aku dirawat beberapa hari. Ditanya berulang kali. Tentang jalur yang kami ambil. Tentang kabut, tentang keberadaan teman-temanku. Aku menjawab sebisanya. Tapi setiap kali sampai pada bagian tertentu, kepalaku terasa sakit luar biasa. Seolah ada dinding yang menolak dibuka. Beberapa hal tetap jelas. Terlalu jelas untuk dilupakan. Beberapa hal lain terasa kabur. Seperti kenangan orang lain yang salah tertanam di kepalaku. Roni dan Sari ditemukan 2 hari kemudian. Masih hidup. Mereka ditemukan tidak jauh dari jalur resmi, bersembunyi di balik semak-semak, memeluk lutut masing-masing. Kondisi fisik mereka buruk, tapi stabil. Tidak ada luka serius. Namun sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Roni masih bisa berbicara, tapi setiap kali topik gunung atau pendakian muncul, dia langsung diam. Wajahnya menegang, napasnya berubah. Pernah sekali seseorang memaksa bertanya, dan Roni langsung muntah tanpa sebab yang jelas. Sejak itu, tidak ada yang berani memaksa. Sari lebih parah. Dia jarang berbicara sama sekali. Matanya sering kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak ada. Kadang dia tersenyum sendiri saat kabut turun di pagi hari. Keluarganya bilang, dia sering terbangun tengah malam, duduk di tepi tempat tidur, dan berbisik pelan, "Aku nggak ikut. Aku nggak ikut." Tidak satu pun dari kami kembali mendaki gunung lagi. Dika tidak pernah ditemukan. Pencarian berlangsung berminggu-minggu. Tim SAR menyisir jalur, lembah, bahkan area-area yang jarang dijamah. Tidak ada jejak. Tidak ada barang. Tidak ada tanda perlawanan. Seolah Dika menghilang begitu saja, ditelan gunung tanpa sisa. Namun cerita tidak berhenti di situ. Beberapa bulan setelah kejadian, mulai beredar cerita dari para pendaki. Katanya, saat kabut turun tebal di Pangrango, ada yang melihat seorang pendaki berjalan naik sendirian. Tidak membawa headlamp. Tidak berbicara. Pakaiannya kusam. Langkahnya pelan. Diseret, seperti orang yang kelelahan tapi tidak pernah berhenti. Kalau disapa, dia tidak menjawab. Kalau diikuti, dia menghilang di balik kabut. Yang paling membuatku merinding adalah deskripsi wajahnya. Kosong. Tatapannya lurus ke depan, seperti orang yang sudah lupa bagaimana caranya melihat. Beberapa orang bilang itu cuma mitos. Cerita yang dibesar-besarkan untuk menakuti pendaki pemula. Tapi aku tahu. Di bagian terdalam diriku, aku tahu siapa yang mereka lihat. Dan aku tahu kenapa dia naik. Karena tidak semua yang keluar dari gunung benar-benar pulang. Ada yang tertinggal sebagian. Ada yang tertukar. Ada yang hanya tubuhnya saja yang kembali. Sementara sisanya masih terjebak di kabut, berjalan di jalan yang salah, mengikuti suara yang menjanjikan pulang. Sampai sekarang, setiap kali aku mendengar kabar kabut tebal turun di Pangrango, dadaku selalu terasa sesah. Aku teringat bau tanah basah yang amis, suara langkah diseret, dan senyum terlalu lebar yang menawarkan jalan pulang. Orang-orang bilang gunung itu masih mencari teman pulang. Dan yang paling menakutkan, bukan soal siapa yang tidak kembali, melainkan siapa yang kembali, tapi tidak pernah benar-benar utuh.